menjelaskan terkait analisis SWOT dan konsep purchase funnel pada wisata Waduk Dharma. Analisis SWOT ialah singkatan dari strengths, weakness, opportunities, dan threats. Ialah alat strategi yang digunakan untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh suatu entitas atau mungkin yang di sini lebih tepatnya kepada suatu wisata. Di sini adalah analisis SWOT terkait wisata Waduk Dharma yang terletak di Kabupaten Kuningan di Jawa Barat. Kita langsung saja ke yang pertama, ialah kekuatan atau strength, S atau strength, yaitu apa saja yang menjadi strength atau kekuatan di Waduk Dharma ini. Yang pertama ialah keindahan alam. Waduk Dharma ini dikelilingi oleh pemandangan alam yang menakjubkan, menjadikannya tujuan wisata yang menarik bagi pengunjung. Lalu yang kedua ialah fasilitas yang memadai. Terdapat berbagai fasilitas seperti area parkir, kios makanan, dan tempat beristirahat yang mendukung kenyamanan pengunjung. Lalu yang ketiga ialah kegiatan rekreasi. Waduk ini menawarkan beberapa aktivitas seperti memancing, berperahu, dan trekking yang menarik bagi berbagai kelompok masyarakat. Lalu yang terakhir ialah aksesibilitasnya, yaitu lokasi yang strategis dan akses yang relatif mudah dari kota-kota besar di sekitarnya yang memudahkan pengunjung untuk datang ke wisata tersebut. Lalu yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu di kelemahan yang ada di Waduk Dharma ini ialah pengelolaan yang kurang optimal. Itu pengelolaan fasilitas dan kebersihan masih perlu ditingkatkan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengunjung. Lalu kurangnya promosi, meskipun memiliki potensi promosi yang kurang efektif, membuat banyak orang tidak mengetahui keberadaan dan keindahan Waduk Dharma. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ialah musiman. Kunjungan wisata yang datang ke wisata tersebut ini, ke wisata Waduk Dharma ini bersifat musiman, tergantung pada cuaca dan hari libur yang dapat mempengaruhi pendapatan. Jadi yang ketiga ini peluang atau opportunities. Pertama itu peningkatan pariwisata. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata alam seperti Waduk Dharma, itu dapat memanfaatkan tren ini untuk menarik lebih banyak pengunjung. Nah, yang kedua itu kerjasama dengan pihak ketiga. Menjalin kerjasama dengan agen perjalanan atau platform digital untuk mempromosikan Waduk Dharma dapat meningkatkan visibilitasnya. Yang keempat, pengembangan fasilitas. Nah, penambahan fasilitas baru seperti glamping atau spot foto yang menarik dapat menarik lebih banyak pengunjung, terutama generasi muda. Nah, yang terakhir ini kegiatan budaya dan festival seperti mengadakan acara budaya atau festival lokal dapat menarik perhatian dan meningkatkan jumlah pengunjung juga. Yang keempat, ancaman atau threats. Nah, pertama ini persaingan dengan destinasi lain. Banyaknya pilihan destinasi wisata di Jawa Barat dapat mengurangi daya tarik wisata Waduk Dharma itu sendiri. Nah, yang kedua itu dampak lingkungan. Aktivitas manusia yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak negatif pada ekosistem sekitar Waduk Dharma. Yang ketiga itu perubahan iklim. Jadi perubahan cuaca yang ekstrim dapat mempengaruhi jumlah pengunjung dan kondisi waduk itu sendiri. Yang keempat itu pandemi dan kebijakan kesehatan. Jadi seperti ancaman seperti pandemi COVID-19. Nah, itu dapat mempengaruhi jumlah pengunjung dan operasional. Selanjutnya ada konsep purchase funnel. Purchase funnel adalah model yang menggambarkan perjalanan konsumen dan kesadaran hingga keputusan pembelian. Dalam konteks Waduk Dharma, kita dapat menerapkan konsep ini untuk memahami bagaimana pengunjung dapat dipandu dari tahap awal hingga menjadi pengunjung tetap. Untuk tahapan purchase funnel itu ada 6. Yang pertama, kesadaran. Pengunjung potensial pertama kali mendengar tentang Waduk Dharma melalui media sosial, iklan, atau rekomendasi dari teman. Untuk strateginya, meningkatkan promosi melalui platform digital, menggunakan influencer, dan memanfaatkan CEO untuk meningkatkan visibilitas online.
Yang kedua ada minat. Setelah mengetahui tentang Waduk Dharma, pengunjung mulai mencari informasi lebih lanjut seperti kegiatan yang tersedia dan ulasan dari pengunjung sebelumnya. Untuk strateginya menyediakan konten yang menarik di situs web dan media sosial seperti video dan foto yang menampilkan keindahan alam serta aktivitas yang ditawarkan. Yang ketiga ada pertimbangan atau consideration. Pada tahap ini, pengunjung mempertimbangkan Waduk Dharma sebagai pilihan wisata. Mereka membandingkan dengan destinasi lain. Untuk strateginya menawarkan paket promosi atau diskon untuk menarik perhatian, serta menyoroti keunikan Waduk Dharma dibandingkan dengan tempat lain. Yang keempat ada keputusan. Pengunjung memutuskan untuk mengunjungi Waduk Dharma. Proses pemesanan tiket dan fasilitas harus sederhana dan mudah. Untuk strateginya menyediakan sistem pemesanan online yang mudah serta informasi yang jelas tentang harga dan fasilitas. Yang kelima ada tindakan. Pengunjung melakukan perjalanan ke Waduk Dharma dan mengalami layanan yang ditawarkan. Strateginya memastikan pengalaman pengunjung memuaskan dengan pelayanan yang baik, kebersihan dan fasilitas yang terjaga. Dan yang terakhir ada loyalitas. Pengunjung yang puas cenderung kembali dan merekomendasikan Waduk Dharma kepada orang lain. Untuk strateginya membangun program loyalitas seperti diskon untuk kunjungan berikutnya atau undangan untuk acara eksklusif. Jadi kesimpulannya, dengan melakukan analisis SWOT dan menerapkan konsep purchase funnel, pengelola Waduk Dharma dapat merumuskan strategi yang eksklusif untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan kepuasan mereka. Pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang ada akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan pengembangan Waduk Dharma sebagai destinasi wisata yang menarik di Jawa Barat. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.